Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah baik Pak Guru. Alhamdulillah semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sudah selayaknya kita mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat dan nikmat sempat, dua nikmat yang tidak semua orang bisa mengambil manfaat dari dua nikmat yang sangat besar artinya untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak sekalian kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai menggunakan nikmat sehat dan nikmat sempat. Amin. Untuk terus-menerus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita karunia kesempatan untuk bisa terus berbahagia dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, sosok Nabi Agung yang telah mengantarkan manusia, yang memperkenalkan manusia jalan kebaikan untuk mengantarkan kepada kehidupan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita juga berharap, ibu-ibu bapak sekalian, kita adalah orang-orang yang bisa menjalankan tugas-tugas keumatan mengikuti jejak beliau. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran kita yang ke-18 dengan tema Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar. Pada pelajaran ini, ibu-ibu bapak sekalian, kita sudah membahas beberapa hal, ya, beberapa aspek kebahasaan yang kita awali bersama-sama dengan membaca menelaah dua, ya, dengan menelaah dua kutipan ayat yang menjadi pokok bahasan kita, Ali Imran 104 dan 110. Kemudian kita sudah mempelajari, memahami beberapa kata pokok, kata penting yang menjadi turunan dari pelajaran ini. Untuk kesempatan kali ini, ibu-ibu bapak sekalian, kita akan masuk ke salah satu bagian penting untuk meningkatkan pemahaman kita, memudahkan kita di dalam memahami makna pesan-pesan yang ada di dalam kalamullah. Malam ini insya Allah ibu-ibu sekalian kita akan membahas salah satu aspek penting dalam bahasa Arab, yaitu yang berkaitan dengan salah satu ciri khusus bahasa Arab, ya, salah satu ciri khusus bahasa Arab. Ya, ciri khusus yang manakah itu? Baik, kita akan bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini. Untuk itu, ibu-ibu, bapak sekalian, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki dan kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu bapak sekalian, sebagai pengantar kita untuk masuk ke inti pelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita ingat terlebih dahulu ya sekilas
beberapa ciri khusus bahasa Arab yang pernah kita pelajari di pelajaran awal muqaddimah dari pelajaran bahasa Arab Qurani kita. Coba ibu-ibu bapak sekalian yang berkenan menyebutkan ulang ciri khusus bahasa Arab tersebut apa saja? Terdiri dari 3 huruf dasar. Tiga huruf dasar. Ya, Dibedakan terus yang bentuk kedua. mufrad dan jamak. Perubahan bentuk terjadi pada Ya, perubahan Ya, bentuk sendiri perubahan pada kata ini bentuk sendiri. terjadi di dalam kata itu sendiri. Apa istilahnya itu perubahan bentuk? Tasrif. Tasrif. Ya, apa istilah lainnya? Selain tasrif, apa istilah lainnya? Ya, sorob. Apalagi istilah lainnya selain tasrif dan sorob? Ada? Pola. Awalnya i. Irob. Oke, bagus. Bu Sisi mah ilmunya udah tinggi, betul ya udah. Habis Sampai dia situ. bilangnya awalnya I, ya I. Ya, awalnya i betul, akhirnya kof. Iya, baik. Bukan. Dulu istilahnya adalah istiqoq, iya betul ya. Gitu. Belum Istiqoq. tahu Pak, belum tahu istiqoq. Nanti dilihat lagi ya, itu pengantar pertama. Ya, pengantar pertama pada pelajaran kita dahulu ya. Ya, perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Kemudian yang ketiga apa? dibedakan Dibedakan antara bentuk Mufrad dan jamak. Ya, mufrad dan jamak. Oke, kemudian itu cocok ya untuk diingat. Itu 3 ya, ada 3, 1, 2, belum ada istilah jamak. Nah, gitu. 1, 2, begitu 3 baru ya, 3 jamak. Dan sebelum 3 namanya mufrad. Terus yang keempat apa? dibedakan antara Ada muzakkar sama muannas. Ya, dibedakan antara mudzakkar dan muannas. Yang kelima? serapan Ya, bagus. Yang keenam? 6 terdapat pola kalimat dasar, 2 pola Iya, kalimat dasar. bagus. Yang ketujuh, siapa yang bisa bikin? Nah, lu. Baik, gitu ya. Ya, ibu-ibu bapak sekalian, kita akan masuk ke ciri khusus yang ketiga tersebut. Ya, kalau 3 huruf dasar itu udah biasa, udah sering sekali. Sudah sering menjadi fokus ya, sudah sering menjadi fokus bahasan kita, sudah sering itu menjadi landasan kita dalam memahami. Dan ingat ibu-ibu bapak sekalian, kita ini kan prinsipnya itu pantas. Pantas itu apa? Pemahaman terbatas. Apa yang kita pahami, memahami isi bacaan. Apanya dari bacaan itu maknanya. Makna itu lebih luas dari sekedar arti. Ya, makna itu lebih luas dari sekedar arti. Ya, arti itu bisa dalam bahasa Indonesia, nah, tapi namanya makna itu adalah apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau yang ada dalam pikiran kita itu kita ungkapkan, itu jadinya terjemahan. Itu jadinya arti. Tapi tidak semua yang ada dalam pikiran kita, tidak semua yang ada dalam perasaan kita itu, ya tidak semuanya itu ibu-ibu apa bisa diartikan ya. Tidak semua ya. Tidak semua bisa diartikan. Karena makna itu lebih luas dari sekedar arti. Jadi nanti maknanya seperti apa gitu ya. Kadang-kadang bisa kita wakilkan. Nah, untuk memahaminya salah satunya adalah tadi yang kita sebut ya, salah satunya adalah ibu-ibu sekalian kita bisa dengan dengan berdasarkan ya sebentar dulu ya. Kita akan pelajari lebih dalam terkait dengan ciri khusus bahasa Arab yang ketiga. Apa itu dibedakan antara bentuk mufrad dan jamak? Nah, sebelum kita masuk ke sana, ibu-ibu, apa sekalian, kita ingat terlebih dahulu ya. Kita ingat terlebih dahulu 4 cermat 5 istimewa. Apa itu 4 cermat? Yang pertama, kita akan cermat memahami jika kita apa yang pertama? tahu arti Artinya. Ya, tahu arti. Kalau kita tahu arti, itu yang pertama. Lalu yang kedua, jenis bentuk-bentuk Pak Guru. bentuk ya, kedua bentuk ya. Kemudian yang ketiga,
Jenis. jenis ya. Itu akan membantu kita lebih dalam di dalam memahami. Membantu kita untuk memahami lebih jauh lagi. Ya, memahami lebih jauh lagi. Kemudian yang keempat, Posisi kata dalam posisi kalimat. kata di dalam kalimat. Ya. Nah, itu kan sudah terlihat ya. Itu terlihat pemahaman tentang posisi kata dalam kalimat itu bisa membantu kita untuk meletakkan pemahaman kita. Tidak semua yang ada pertama kali muncul dalam bahasa Arab muncul pertama kali dalam bahasa Indonesia, karena itu berkaitan dengan pemahaman makna kita. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima apa? Kedalaman Keindahan. makna. Keindahan. Keindahan dan kedalaman makna. Ya, keindahan dan kedalaman makna yang ada di dalam yang digunakan oleh bahasa Al-Quran. Oke, untuk bentuk kita sudah pelajari beberapa ya. Untuk bentuk kita sudah pelajari ada bentuk 1, 2, 3, 4, 5. Kalau jenis kata dalam bahasa Arab ada berapa jenis kata dalam bahasa Arab? Ada 3. Ya. Ada 3. Apa itu? Ada isim, ada fiil, ada harf. Ya, ada isim, ada fiil, dan ada harf. Isim kita sudah pelajari yang termasuk dalam kategori isim ini. Yang fiil juga udah populer kita. Ada bentuk 1, ada bentuk 2, ada bentuk 5. Jadinya ada madin, mudhari, ada amr, dan sebagainya. Untuk harf nanti ya, untuk harf kita akan pelajari secara khusus insya Allah di pelajaran yang ke-13 nanti ya. Pelajaran 13. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar lebih jauh terkait dengan jenis kata yang tadi sudah kita kenali, ada isim, ada fiil, dan ada harf. Nah, kita akan melihat yang isim sekarang ya, ibu-ibu, apa sekalian. Tuh, kalau sebelumnya kan kita sudah melihat ya, ada mudzakkar dan muannas ya. Isim itu bisa dikenali ada mudzakkar dan ada yang muannas. Untuk kali ini kita akan mengenali lebih lanjut kata isim dilihat dari segi kuantitasnya. Ya, dilihat dari segi kuantitasnya. Secara pemahaman, ibu-ibu apa sekalian, ini klasifikasi besarnya. Ya, klasifikasi besarnya. Bahwa dari segi kuantitas dalam bahasa Arab, ibu-ibu apa sekalian, ada kita kenal ada kata yang mufrad, ada juga kata yang bentuknya jenisnya itu jamak. Apa ibu bapak sekalian? Mufrad dan jamak. Ada mufrad dan jamak. Nanti insya Allah ibu-ibu bapak sekalian, ini sebagai pengantar awal, nanti ini bisa lebih detail lagi. Ya, lebih detail lagi. Ya, nanti gitu ya, lebih detail lagi bahwa isim itu ada yang mufrad, ada yang jamak. Nanti kita akan belajar lagi pada pelajaran kita ya, salah satu pelajaran kita nanti, antara mufrad dan jamak itu ada jenis lain. Untuk jamak nanti ibu bapak sekalian ya, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah sehingga kita bisa nanti sampai pada pemahaman itu. Dalam bahasa Arab nanti untuk bentuk jamak itu ada jamak antara 3 sampai 10 ya, 3 sampai 10. Lalu ada juga jamak yang kuantitasnya jumlahnya lebih dari 10. Gitu ya. Apa tadi? Yang pertama garis besarnya ada yang mufrad, ada yang jamak. Ada juga nanti antara keduanya ya, antara mufrad dan jamak. Kalau mufrad itu tunggal, jamak itu lebih dari 2, berarti ada yang 2. Lalu nanti lebih dari 2 ini nanti akan kita pelajari juga dalam bahasa Arab. Ada lebih 2 itu adalah dari 3 sampai 10, ada juga dari ya, lebih dari 10 sampai ke sekian-sekiannya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ibu bapak sekalian, dengan penjelasan demikian nanti hanya dengan melihat katanya ya, hanya dengan melihat bentuk katanya kita sudah bisa menduga ini ada 3, ini antara 3 sampai 10, ini lebih dari 10 kalau tidak disebutkan angkanya, kalau tidak disebut jumlahnya. Artinya apa? Hanya dengan membaca katanya
walaupun tidak dibarengi dengan jumlahnya, kita akan tahu ini 1, ini 2, ini 3 sampai 10, ini lebih dari 10. Gitu. Ya, ini membedakan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Tapi untuk pengantar pendahuluan kita akan kenali dulu bahwa isim itu dilihat dari segi kuantitasnya, ada yang mufrad, ada yang jamak. Ada yang jamak, ya. Jamak ini, ibu-ibu, Bapak sekalian, kita bisa lihat ya dari segi bentuknya, ya, dari segi bentuk dan dari jenisnya, jenis pembentuknya, bahasa Arab mengenal 3 klasifikasi, ya, mengenal 3 klasifikasi untuk jamak. Ya. Yang pertama namanya jam'ut taksir. Apa, ibu-ibu, bapak sekalian? Jam'ut taksir. Ya. Kemudian yang kedua, jam'ul mudzakkar as-salim. Jam'ul mudzakkar as-salim. Ya, bagus. Kemudian yang ketiga namanya jam'ul muannas as-salim. Mu'annas as-salim. Iya, sehingga orang kemudian menyederhanakannya. Yang pertama disebut dengan jamak taksir, yang kedua jamak muzakkar salim, nah, kemudian yang ketiga jamak muannas salim. Gitu ya. Dari segi kata bisa diprediksi ibu-ibu, bapak sekalian, apa maknanya dari segi kata gitu? Kalau kata jamak bisa dimengerti ya, apa artinya ya jamak ya? Banyak. Bagus. Ya, oke. Kalau taksir Tidak beraturan. Tidak beraturan. Taksir-taksir, Beraturan. diraba-raba. taksir. Taksir itu Nggak jelas. adalah lawan dari salim. Ya, Salim. berarti tidak Apa beraturan. ini ibu-ibu, apa sekalian? Kata salim itu 3 huruf dasarnya kira-kira apa? Sa, sin, lam, mim. Iya, ada sin, ada lam, ada Lam, ada mim. Nah, tuh. Masih ingat ada makna dasar apa di balik 3 huruf dasar tersebut? Selamat. Ada kata selamat. Iya, ada Selamat. ya. Nah, dengan kata lain bahwa kalau salim tadi apa? Lawan kata dari kata apa? Sin berarti lawan kata taksir. Salim tadi ada makna apa? Ada makna selamat. Selamat. Berarti taksir bisa Taksir bermakna berarti tidak selamat. Tidak selamat. tidak selamat. Nah, gitu. Jadi ada jamak yang apa gitu. Kalau kita selamat ya, kalau kita selamat dari penyakit namanya apa? Sehat. Sehat, gitu ya. Itu sehat. Betul. Gitu. Sehat berarti itu taksir itu seperti sakit gitu. Seperti sakit. Kenapa pakai istilah itu? Karena kita punya Bu Mute ini. Tuh, begitu ada datang pasiennya, Dokter. kalau datang pasien ada yang sakit, ditaksir-taksir dulu tuh. Ibu, didiagnosa katanya. Itu mah ditanya dulu, Ibu sakitnya apa gitu. Keluhannya apa gitu. Udah ditaksir-taksir tuh. Wah, terus ditanya lagi tuh, oh, ini kemungkinan ini nih, tapi dikompilasi makannya bagaimana? Napasnya bagaimana, tidurnya bagaimana, itu kan menaksir-naksir itu mempredik gitu ya. Tidak sehat. Apa maksudnya ibu-ibu sekalian? Ini kemudian ada kata ya, ada muzakkar dan ada muannas. Ini sebenarnya ya, muzakkar muannas ini ibu-ibu apa sekalian kan merujuk pelajaran sebelumnya bahwa ada ya, dilihat dari segi pembedaannya ada yang muzakkar, ada yang muannas. Taksir ini juga sebenarnya ya, sebenarnya ibu-ibu apa sekalian, juga bisa kita kenal ada namanya jamak muzakkar taksir, jamak muannas salim. Maaf, jamak muzakkar taksir, jamak muannas taksir. Ya, kalau dilihat dari segi asalnya. Kata jamak ya, bentuk jamak asalnya apa? Mufrad, gitu ya. Kalau dilihat dari mufradnya, ada yang mufrad itu kan sebelumnya kita pelajari mufrad itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Nah, gitu ya. Itu artinya
yang mudzakkar, yang muannas itu, mudzakkar itu bisa ke salim, bisa ke muannas, bisa ke taksir. Taksir. Tapi kemudian istilahnya disederhanakan saja, jam'ut taksir. Ya, diistilahkan dengan jamak taksir. Iya, jam Apa penjelasannya? Ya, penjelasannya, jam'ut taksir itu disebut dengan bentuknya tidak beraturan. Ya, disebut dengan tidak beraturan. Nah, tidak beraturan ini lebih cocoknya tidak satu pola gitu ya. Apa Ibu Bapak sekalian? Tidak satu pola. Ya, tidak satu Sepertinya pola. ada polanya. Nanti coba kita lihat ya. Ibu-ibu Bapak sekalian masih menyimpan kamus Bahasa Arab Qur'ani 2-nya? Masih. Iya, Pak Guru. Ya, nanti itu dilihat itu kita sudah lengkapi. Ya, ada daftar khusus ya, halaman yang menjelaskan, menyebutkan kata apa saja yang masuk dalam kategori jam'ut taksir, gitu ya. Ya. Jadi kalau dilihat nanti ibu-ibu seperti yang akan kita lihat pada contoh-contoh kita yang akan datang ini, kita lihat bahwa ada beberapa yang sama polanya. Ya, cuman karena banyak ya, disebut dengan tidak beraturan. Istilahnya kemudian disederhanakan menjadi tidak beraturan. Sedangkan jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim ini bentuknya beraturan dalam arti polanya sama. Ya, dalam arti polanya sama. Oke. Nah, coba sekarang kita lihat lebih lanjut ya. Penjelasannya apa? Jam'ut taksir bentuknya tidak beraturan. Berasal dari mudzakkar muannats. Ya, muzakkar salim sesuai dengan namanya itu bentuk beraturan berasal dari mudzakkar. Ya, bentuknya muannas berasal dari yang muannas. Ya, bentuknya beraturan berasal dari muannas. Disebut dengan jamak muannas salim. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, dengan demikian coba kita lihat terlebih dahulu ya. Kita lihat terlebih dahulu yang jamak muzakkar salim. Kita lihat terlebih dahulu yang jamak muzakkar salim. Yang jamak muzakkar salim. Nah, ini dulu ya. Dulu ya, kita sudah mengenal kata-kata yang masuk dalam kategori jamak muzakkar salim. Karena apa? Karena penandanya jelas. Seperti yang akan kita lihat pada contoh-contoh kita berikut ini. Ya, seperti yang akan kita lihat pada contoh-contoh kita berikut ini. Ya, kita lihat ya. Kita mulai dari jamak muzakkar salim. Kita baca terlebih dahulu ya mufradnya ibu-ibu apa sekalian. Bila dibaca mufradnya Mukmin. terus Muslim, terus musyrik, terus munafik, terus kafir, terus kafir, solih, terus zolim, terus kolin, oke, terus rosyam. iya, bagus. Ini kalau ibu-ibu apa sekalian kenali ini ya, kita kenali ini. Ini adalah isim ya. Tuh. Kira-kira ini isim yang mana ini? Isim benda. Isim yang mana nih kira-kira? Isim benda. Orang kan mukmin. Isim benda. Coba mukmin apa itu maknanya? Orang mukmin. Orang yang beriman. Iya. Masih ingat kalau ada makna yang itu indikasi apa? Sifat. Sifat. Iya. Untuk sifat. Kemudian muslim. Muslim orang yang yang berserah selamat. diri. Iya. Itu kira-kira bentuk isim yang mana? Sama bentuk keempat. Iya. Nah, musyrik. Orang yang Sirik. menyekutukan Ya, oke. Munafik. Orang munafik. orang yang Ya, oke. berpaling. Terus kafir. Orang yang ingkar. Ya, terus. Orang yang baik. Ya, oke, terus. Sodik orang yang benar. Ya, terus. Zolim orang yang menganiaya. Ya, oke, terus. Zolim Apa Khalid?
Nggak tahu Pak. Khalidina fiha. Biasa kalau bicara Oh, tentang mereka surga, kekal. kekal. Oke, berikutnya. Ya. Roki, orang Iya, yang oke, ruku. bagus. Orang yang ruku. Nah, coba dilihat ya, itu contohnya ya. Tuh, ini bentuk jamaknya kan gampang itu ya, ada wawu, nun, atau ada ya nun. Semua itu sama gitu ya. Nah, coba lihat kemudian berikutnya ya. Kita lihatnya jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Nah, ini yang muncul ini yang perlu dipahami ini pada penekanan pada kata salim. Ya, pada kata salim. Salim tadi ada makna apa? Selamat. Ada makna apa? Selamat. Sehat. Ada makna apa? Beraturan ya. Beraturan. Nah, itu kan apa maksudnya? Maknanya beraturan itu apa gitu. Kalau ingin selamat, ikutilah aturan gitu ya. Kalau ingin sehat, ikutlah aturan. Nah, coba ini yang muannas. Coba ibu-ibu, bapak sekalian, tolong ingatkan kita kembali. Yang termasuk dalam kategori isim muannas adalah apa waktu itu? Yang ada ta marbut. Coba, yang masuk dalam kategori isim muannas adalah apa? Yang pertama? Itu Yang menunjukkan di perempuan. langit ada matahari. Oh iya. Lupa. Coba dibuka sebentar. Ya, pelajaran kita sebelumnya gitu. Yang masuk kategori gitu ya. Muannas. Kan apa ilmu kita kan isim itu ada 3 klasifikasi besar ya. Nama perempuan. Ya, ada 3 klasifikasi besar ditambah lagi 3 ya, 3 bonus. Apa 3 klasifikasi besar tersebut? Yang pertama yang masuk dalam kategori isim adalah kata benda atau nama benda. Yang kedua adalah Sifat. sifat. Kemudian yang ketiga adalah masdar. Yang plusnya apa? Tambahannya? Plusnya ada harf. Ya, ada Itu usul gitu. harf Kata itu ganti, ya. kata petunjuk, Ada kata domir, penghubung. domair, Domir. ada Isim mausul. isyarah. Isim mausul Nah, sama ada isim mausul. isim Coba Mausul. apa penjelasannya? Yang masuk dalam kategori isim muannas adalah Nama perempuan gitu Pak Guru. ya, pertama nama perempuan. Kemudian yang kedua, Kata benda yang diakhiri tak marbut. ya kata benda yang diakhiri dengan tak marbutoh. Yang ketiga, Masdar yang diakhiri tak marbutoh. ya masdar yang diakhiri dengan tak marbutoh. Yang keempat, Kata sifat yang diakhiri tak ya marbutoh. kata sifat yang diakhiri dengan tak tak marbutoh. marbutoh. Kemudian yang kelima, Kata ganti. kata tunjuk, kata penghubung. kata penghubung Kata isim. penghubung. Apa maksudnya kalau kita ke sana, ini ibu-ibu apa sekalian, untuk bentuk sifat itu kan punya mudzakkar, punya muannas. Ya, untuk bentuk sifat dia punya mudzakkar, punya muannas. Artinya untuk sifat itu dia bisa menjadi mudzakkar, bisa jadi muannas. Gitu ya. Kalau untuk nama benda ya kalau dia sudah untuk perempuan ya untuk perempuan, untuk laki ya untuk laki gitu, tergantung kebudayaan ya. Kalau masdar juga begitu. Masdar kalau dia udah muannas ya muannas, kalau dia mudzakkar mudzakkar. Kalau muannas kan bisa bolak-balik. Ya, seperti tadi mukminah. Kalau kita lihat pada pelajaran kita sebelumnya ini, mukmin kan mudzakarnya. Ya. Mukminah adalah muannasnya. Muslim mudzakarnya, muannasnya muslimah. Terus musyrik, Musyrikah. munafik. Munafik. Nah, begitu seterusnya. Ya, begitu terusnya. Yang salim ini begini karakternya. Yang salim ini ya biasanya kan kalau kita lihat ini bisa ke sana, bisa ke sini, itu tuh salim biasanya selamat. Itu. Apa istilahnya itu? Orang-orang yang oportunis. Nah, itu oportunis gitu. Nah, ketika itu yang jadi pemenang, dia ikut ke situ. Nanti itu yang jadi pemenang ikut ke situ.
Nah, jadi bisa dua-duanya. Nah, kalau tadi yang jamak mudzakkar salim, keteraturannya dilihat dari ujungnya ada apa? Waw nun. Waw nun nun. Ya atau nun. Ya, nun. Ya nun. sedangkan ini yang muannas yang salim ujungnya terlihat ada Alif ta. alif Alif dan tak buka. ya, gitu ya. Alif dan ta. Coba kita lihat. Mukminah ini adalah muannas yang mana? Mufrad. Nas, Muannas yang mana? Mufrad. berarti dia kata sifat yang dia Ya, sifat yang diakhiri dengan ta marbutoh. Ta marbutoh. Muslimah ini isim yang mana? Sifat sama sifat Ya. yang di Kemudian akhiri ta solihah marbutoh. ini isim yang mana? sifat Kata sifat yang diakhiri ta yang marbutoh. diakhiri ta Ya, marbutoh. kalau ayah ini isim yang mana? Ya. Itu kata Ayat. benda yang Kata benda diakhiri. yang Ya. diakhiri ta marbutoh. Kalimah ini yang mana? Kata benda yang diakhiri ta marbutoh. Nah, solah ini yang mana? Masdar Isim yang muannas diakhiri yang ta mana? marbutoh. Masdar Pak Guru. Masdar, ya bagus. Rok'ah ini isim muannas yang mana? Masdar juga. Masdar yang diakhiri dengan ta marbutoh. Kemudian ini yang terakhir nih, sama yang mana? Muannas yang mana? Wah, ini yang Muannas yang mana ini? Masdar juga. panas yang khusus. Muannas yang khusus ya. Ya. Ada langit sama, kemudian ada Oh iya, matahari, Masdar. syams, kemudian ada Hari, panas, ada komar. Iya. ada nar. Kalau Ada komar syam. itu dari ini, kalau komar dari pelajaran di kelas sebelah kalau komar. Apalagi? Tuh. Dari kelas sebelah. Kalau kita kan enggak sampai ada 5 gitu ya. Ada sama, ada syams, ada nar, kemudian apa? Ada ard, kemudian ada Nafri. nafs. Nah, Nafsi. itu ya. Nafs. Tuh, yang lain-lain adalah ya, banyak ceritanya yang lain-lain itu ya. Hanya yang lain-lainnya itu. Sama. Ini semua ujungnya ada alif dan ta. Ada alif dan ta. Nah, itu sehingga dia disebut dengan salim. Salim beraturan ya, dengan nalar bahasa tadi salim selamat sehat. Biar selamat sehat ya aturannya jangan banyak-banyak. Tapi ikutilah aturan itu gitu. Sama kayak agama itu kan inti ajaran agama itu kan sebenarnya 2 ya. Ibu Bapak sekalian, apa intinya dalam ajaran agama? Aturan dalam agama apa? Al-Quran dan Sunnah. Aturan dalam agama itu ada 2. Ada Al-Quran dan perintah, ada larangan. Udah, yang lain. Aturan artinya perintah tuh. Kamu harus begini, begini, begini gitu. Kamu tidak boleh begini, begini. Ya, intinya 2 itu ya. Ya, ya. Sehingga apa yang diperintah laksanakan, kalau dilarang ya tinggalkan. Ya, itu sumbernya kemudian dalam Al-Quran, Sunnah, ya, ijma, qiyas dan sebagainya. Itu ya, alif dan ta ya, ada alif dan ta. Kemudian yang muzakkar ada waw nun dan ada ya nun. Nah, ada waw nun ya nun. Nah, kemudian berikutnya tadi jamak taksir. Nah, ada jamak taksir. Ada jamak taksir. Ya, ini tadi disebut ya, disebut apa? Ini taksir ya, sampai itu biar gampang kenalnya ya ditaksir-taksir apa tuh diduga-duga, diprediksi-prediksi, Kira-kira. diterawang-terawang ya, disawang-sawang, diingat-ingat gitu. Coba kita lihat. Kita baca pertama yang mufradnya. Yang pertama apa? Mal. Nah, mudzakkar apa muannas? Muzakkar. Artinya Muzakkar. muzakkar. Ya. Baik. Kemudian kata berikutnya yang muannas berikutnya Nafs. nafs. Iya. Mudzakkar apa muannas? Mu'annas. Muannas. Tuh, yang tadi disebut. Jamak taksir itu bisa dari mudzakkar, bisa dari muannas. Nah, tapi tidak disebut ya. Tapi tidak disebut. Tidak disebut jamak muzakkar taksir, jamak muannas taksir, digabungkan aja langsung gitu. Ya, jamak taksir. Gitu ya, untuk memudahkan kita di dalam mengingat. Karena dia nanti kalau jamak taksir ini ibu-ibu sekalian
nanti tadi itu letak kita nanti akan pahami jamak taksir lebih lanjut adalah itu ya. Yang tadi ada jamak taksir itu jamak itu kan lebih dari 3, tapi bisa 3 sampai 10, bisa lebih dari 10. Itu nanti bahasannya di situ. Kemudian berikutnya Surah. 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 Itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Ada surah tadi ya. Nah, kemudian kata berikutnya Rasul. 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 Mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Ya, berikutnya Abd. abd. Mudzakkar atau muannas? Zakar. Iya. Muzakkar. Berikutnya Yatim. 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 ya, mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Zakar. Mudzakkar. Berikutnya Fakir. fakir. Muzakkar. Mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Berikutnya Miskin. Miskin. mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Iya. Kemudian berikutnya Wali. 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 Mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Zakar. Berikutnya imro'ah. Imro'ah. Muannas. Muannas atau mar'ah. Itu muannas. Nah, itu tadi yang kita sebutkan bahwa untuk jamak taksir itu mufradnya bisa mudzakkar, bisa muannas. Nah, bisa mudzakkar, bisa muannas. Tapi karena karakternya sama, ya, karakternya sama bahwa perubahan dari mufrad ke jamak itu tidak satu pola. Ya, kalau tidak satu pola, maka dia dihimpun menjadi satu nama. Disebut saja jam'ut taksir. Ya, disebut jam'ut taksir. Ya, coba ibu-ibu sekalian ya kita lihat ini untuk ya menjelaskan maksud pernyataan tadi bahwa ini yang disebut dengan jamak taksir disederhanakan dengan tidak beraturan, itu sebenarnya maksudnya adalah ya polanya itu tidak satu. Polanya tidak satu, tidak seragam. Nah, coba kita lihat ya ibu-ibu. Sudah dapat daftarnya, daftar khusus jamak taksir? Iya. Pak Guru. Coba lihat ya. Yang pertama di situ apa? Aba. Abab. Ab. Aba, ya. Oke, terus yang kedua. Abarir. Kok hilang? Apa? Abarir. Mm-mm. Dari ibrik. Coba lihat itu kan, kalau dari itu kan ada kemiripan ini dengan masakin. Nah, gitu ya. 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 Coba yang ketiga. Abror. Abror. Ada mirip dengan apa di sini? Amwal, tuh. Ah. Itu lihat di mana? Abror. Kamus. Ada kemiripan Di kamus, ya. Bu. Oh, di sana. Nah, kemudian berikutnya, Abosor. iya mirip tadi ya. Sama abror, Absor, abror, Amwal. amwal, gitu ya, mirip tuh. Ya. Terus, Abekar. ya mirip juga dengan yang tadi Mirip tuh, juga. abekar. Terus, Abena. abna, mirip nih, amwal, absor, abekar, abna. Oke, terus, Abawab. ya itu Sama mirip juga, gitu, mirip. mirip itu. Iya. Terus, Ajsam. ya mirip itu, mirip. Ya. Ya. Terus, Ahadis. Nah, ini agak beda. Sama miripnya abarik ya. ya Ahadis. mirip kan, abarik. Terus, Barik. Oh, tuh. ya. Terus, Ajimba. Hibba. ahibba. Ahibba. Oke, terus, Ahbar. 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 Akbar apa? Akbar. itu akhbar. Ya. Mirip dengan amwal. Amwal, itu kan mirip gitu. Terus, satu lagi. Ahzab. Iya. Zab. Nah, itu artinya bahwa pola-polanya itu ada, ya. Pola-polanya ada, ya. Polanya cuman polanya banyak, ya. Polanya banyak.
kemudian gitu ya, karena polanya banyak, jadi tidak disimpulkan bahwa kalau dia jamak ya, kalau mufradnya muzakkar pasti begini, jadinya kalau dia muannas pasti begini, tidak begitu ya. Karena tidak bisa dipastikan, karena tidak bisa dari awal gitu, maka dijelaskan sebagai jamak yang tidak beraturan. Gitu ya. Ini coba kita lihat kembali ibu-ibu bapak sekalian ya. Dari segi makna, apa kata-kata yang ada di sini terpahami maknanya? Mal apa? Harta. Nafs, jiwa. Ya, Ya. ya, insya Allah. Ya, bisa diingat ya. Rasul, abdu. Ham. Yatim. Fakir, miskin. Wali. Nah, baik. Sekarang mari kita baca mufrad dan jamaknya. Mal, jamaknya. Amwal, Ya. Nafs, jamaknya. nafs, Anfus. Atau Nufus. ya, kemudian surah, Suwar. kemudian Rusul. rusul, ya, terus abd, Ibad. ya, ibad, kemudian yatim, Yatim. yatama, ya, kemudian Fakir. fakir, fuqara, ya, terus miskin, Masakin. masakin, ya, Wali. wali, aulia, terus Imra'ah. imro'ah, Bisa. ya. Coba kalau ibu-ibu bapak sekalian amati itu antara bentuk mufrad dan bentuk jamaknya, mana yang terasa jauh itu? Antara Yang perubahan paling dari belakang, bentuk paling mufrad ke bentuk jamak. Imro'ah sama Nisa. imro'ah, Iya. bisa. Kalau kita nggak pernah, padahal kata-kata ini kan udah sering ya kita temukan gitu ya. Nisa, surah An-Nisa gitu. Ya, mar'ah juga sering kita temukan, mar'ah solihah, ya, imro'ah. Itu. Ya, jauh betul memang itu perubahannya. Itu. Apa artinya imro'ah? Wanita. Wanita, Tuh, memang ini naksirnya ini emang harus hati-hati nih kalau naksir nih. Karena waktu dia sendirian dengan waktu dia rame-rame bisa jadi berubah. Berubah jauh perubahannya nih wanita ini. Itu. Tuh, katanya itu apa jinak-jinak merpati. Itu susah untuk diprediksi. Imro'ah, mar'ah, dan nisa. Ya. Baik, itu dia ibu-ibu apa sekalian. Kita kembali lagi tadi bahwa isim dilihat dari segi kuantitas bisa dibedakan antara mufrad dan jamak. Ya, untuk jamak bisa dibedakan menjadi 3 jenis, tapi bisa dibedakan menjadi 2 klasifikasi besar terlebih dahulu. Ada yang reguler, dan ada yang irregular. Gitu ya. Yang irregular ini jam'ut taksir persamaannya. Yang reguler itu bisa dibagi menjadi 2 lagi, ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Sehingga istilahnya jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Untuk jamak taksir tadi polanya banyak. Bagaimana cara kita mengenali itu dengan cara mengulang-mengulang, bisa juga pakai asosiasi, bisa juga pakai keserupaan nanti. Nah, untuk jamak muzakkar salim ada ujungnya ditandai dengan ada apa? waw nun dan ya Waw nun, nun atau ya nun. ya nun, Dan kalau jamak muannas salim alif ta, ada alif dan ta. ta, Ya, tapi ingat ya ibu bapak sekalian, waw nun, ya nun, alif ta itu sebagai penanda jamak, bukan menjadi bagian dari 3 huruf pokok. Ya, bukan bagian dari 3 huruf pokok. Tuh. Supaya apa? Supaya nanti tidak menduga, wah miskin ini jamak muzakkar salim ini. Dari mana tahu ada ya nun? Bukan begitu. Ya, bukan begitu ya. Ya, bukan begitu. Nah, karena itu kita perlu untuk lengkapnya memang pemahaman kita
Kita perlu tahu mufradnya, kita perlu tahu jamaknya. Nah, baik. Itu dia, ibu-ibu, bapak sekalian, penjelasan kita, pelajaran kita, pemahaman kita terkait dengan mufrad dan jamak sebagai pendalaman untuk ciri khusus bahasa Arab yang ketiga yang dulu pernah kita pelajari. Silakan, seumpama ada pertanyaan, kita diskusikan terlebih dahulu, ibu-ibu bapak sekalian. Ada? Oke, baik. Kalau tidak ada ya, mohon komentarnya ya ibu-ibu bapak sekalian ya. Komentarnya siapa saja boleh ya untuk mengingatkan kita apa yang pernah kita pelajari. Jamak muzakkar salim tadi apa penandanya? Waw nun sama ya nun. Ya, baik. Apa ilmu yang pernah kita dapatkan terkait muzakkar dengan salim, waw nun dan ya. apa ilmu yang sudah kita dapatkan terkait dengan keberadaan waw nun dan ya nun di akhir jamak muzakkar salim. Kok ini ada yang waw nun, kok ini ada yang ya nun? Apa ilmu kita? Apa ya? Yang waw nun itu biasanya subjek ya Pak. Ya, gimana Bu Susi? Kalau tidak salah yang waw nun itu biasanya subjek kalau nggak salah Pak ya. Nah, terus? Saya salah ya. Yang ya nun itu objek. Di catatan saya itu Pak. Oke, bagus. Yang lain? Yang lain ada? Kalau tidak salah. Baik. Kalau yang lain, coba kita kembali ya. Kita maju ke belakang. Kita maju ke belakang. Silahkan ibu-ibu, bapak sekalian, buka pelajaran yang ke-14. Jaza. Sudah? Jaza. Baik. Kalau sudah ke pelajaran 14, ibu-ibu, bapak melaju ke bagian 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Itu. Isim. Fi'il. Sudah? Nah, coba. Kemudian kalau sudah sampai di situ, ibu-ibu, coba ini ya, maju ke tanda ya. Tanda kata jenis isim. Apa jenis isim tandanya apa? Zonanya hilang apa? Tanda ketiga bentuk. Ganti isim. Ya. Tanwin Pak Guru. Ya, terus? Atau diawali Alif lam. Oke, terus? harokatnya akhirnya berubah-ubah tergantung fungsinya dalam satu kalimat. Iya, nah itu dia. Nah, ini termasuk ini harokat akhirnya berubah-ubah. Karena itu, kini bisa juga kita pahami hal yang serupa. Gitu. Bahwa ini mudzakkar salim termasuk di dalam jenis isim. Bisa ya? Yes. Apa? Mudzakkar salim masuk di dalam jenis isim. Karena itu jamak mudzakkar salim akhirnya berubah. Ada yang waw nun, nanti bisa juga berubah menjadi ya nun, bisa jadi nanti kembali ke waw nun. Apa kaitan perubahan tersebut berkaitan dengan apa? Itu yang kedua, bergantung kepada fungsinya dalam suatu kalimat. Coba dilihat catatan kaki apa katanya? Dalam membaca, memahami kalimatnya, bila menemui suatu kata isim berharokat dhamma, berarti kata itu berfungsi sebagai pelaku atau subjek atau predikat. Iya, bagus.
pelaku, subjek, atau predikat. Predikat. Harokatnya apa? Doma. Harokatnya apa? Doma. Bagus. Ini antara wawunun dengan yaknun, mana yang dekat kepada dhamma? Waunun. Unun. Nah, dengan demikian kita bisa berkata bahwa jamak muzakkar salim yang diakhiri dengan wawunun itu kemungkinannya berfungsi sebagai pelaku, subjek, atau predikat. Oke, bisa diikuti pemahaman itu? Ya. Ya. Nah, sedangkan bila berharokat fathah, ya, fathah, tuh, fathah itu apa tandanya kalau fathah? Nya A. Bunyinya Bentuknya bagaimana fathah itu? Garis. Terbayang ya? Gitu. Ya, terbayang. Tuh, kalau dia di bawah namanya Kasroh. kasroh. Ya, itu fathah atau kasroh, berat dugaan kata itu berfungsi sebagai objek atau keterangan. Berarti yang yaknun ini diduga, ya, dugaannya juga kuat ini, ya, sebagai objek atau sebagai keterangan. Nah, baik, itu dia ibu-ibu bapak sekalian. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kita melangkah ke tamrinat. Ya, kita melangkah ke tamrinat. Apa latihan kita? Yang pertama, ibu-ibu, baca ayat-ayat berikut dan terjemahkan. Ya, sebagai bagian dari apa nih? Sebagai menerjemahkan, jangan lupa sebagai bagian dari cara kita untuk melihat pemahaman yang sudah kita miliki. Jadi bukan sekedar tujuannya itu bukan untuk ya tadi ya, bukan untuk menerjemahkan saja, tapi karena itu ibu-ibu apa sekalian, dia bukan segala-galanya. Yang lebih penting adalah apa pemahaman yang kita miliki. Baik, mari kita baca ya ibu-ibu bapak sekalian. Kata berikut ini yang akan kita latihkan adalah ayat-ayat Al-Quran, kutipan ayat Al-Quran yang menggunakan kata ya'rifun, kata kafirun, kata yungkirun, kata syu'ub, kata qabail, ya seperti yang sudah kita pelajari pada materi kita sebelumnya. Baik, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagul mubin. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, baik. Itu ada 3 ya, untuk Hamzah, latihan ayat yang Hamzah, ada 3 kutipan ayat yang akan kita bahas terlebih dahulu. Baik, silakan ibu-ibu bapak sekalian ke tahap berikutnya. Ya, seumpama ada kata yang belum terpahami ya, belum terpahami, ya, kita diskusi terlebih dahulu.
Tawalla atau tawalla berpaling keimannya. Ada yang belum terpahami? Balagul mubin nyata aduh apa ya? Nah, coba kita lihat ya. Coba dilihat Al-balag. kalau ibu-ibu bapak sekalian melihat di buku, lihat Ada catatan kakinya. Ya, ya. Ya ada tuh kewajibanmu hanya Iya. menyampaikan. Kewajibanmu hanya menyampaikan. Coba kita lihat ya. Ya. Ini tuh, bisa terlihat ya kalau di slide juga ada ya. Ada Warnanya khusus ya. berbeda. Warna Fa hijau. innama alaikal balag. Itu. Coba kita lihat, ini ada makna kewajibanmu ya. Kira-kira dari mana lahir makna tersebut? Alaika. Ya, bagus ya. Alaika. Alaika itu ada berapa kata? Dua. Sudah, bagus. Yang pertama apa? Alai. Yang kedua? Ka. Karena itu ibu-ibu bapak sekalian, sekali lagi, tetap ya kita pegang prinsip untuk memahami kata yang bagus itu tidak cocok kalau hafal mati. Ya, tidak semua bi artinya dengan, tidak semua li artinya untuk, tidak semua wa artinya dan, tidak semua ala artinya atas. Gitu ya. Ini alaika, ala itu bisa bermakna kewajibanmu. Kewajiban. Kemudian kalau menyampaikan, kira-kira dari mana lahir makna menyampaikan? Balag. Nah, coba dikenali 3 huruf dasarnya di situ kira-kira apa? Ya, ada ba, ada lam, ada ghin. Ya, tuh. Anak ketika sampai usia Balik. itu dia. Balik. Tuh. Nah, besok ada kiai, ada habib, ada ustaz yang mau menyampaikan ceramah agama. Mubalik. Mubalik. Acara apa namanya acaranya itu? Tablik. Tablik. Nah, itu ya. Ada mubalik, ada balik. Gitu. Ya, ada mau. Ya, itu kata balag ya. Ada balag. Sampai. Ya, sampai. Nah, yang terakhir nih, ada hanyanya dari mana kira-kira? Innama. Innama. Oke, bagus ya. Innama itu bisa bermakna hanya. Dalam bahasa Indonesia kata hanya mengindikasikan apa, ibu-ibu sekalian? Penegasan. Secukupnya. Penghususan. Ya, ada makna penghususan. Nah, ada makna fokus, ada makna pembatasan, ada makna penghususan. Oke, baik. Silakan. Sudah kita bahas yang tadi ditanyakan. Siapa yang akan berbagi pemahaman? Boleh saya duluan, Pak Guru? Ya, silakan. Pak Hamid, silakan. Yang pertama, apabila mereka berpaling, kewajibanmu hanyalah menyampaikan dengan jelas. Berikutnya, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang ingkar. Oke, iya, bagus. Ada lagi yang lain yang mau berbagi pemahamannya? Apa terwakili oleh pemahaman yang disampaikan oleh Pak Hamid? Iya. Iya, terwakili. Oke, ya, bagus.
Kita pindah ke berikutnya. Silahkan ibu-ibu, bapak sekalian, amati kembali ya, ayat demi ayat, ungkapan demi ungkapan, potongan demi potongan, kata demi kata yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 146 tersebut. Baik, ada? Kalau tidak ada, tuh, untuk efisiensi waktu, silakan Pak Hamid siapa yang dipilih untuk berikutnya? Ya, kalau di layar saya ke Ibu Fatimah. Ya, silakan Bu Fatimah. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka mengetahui Muhammad, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Oke, Pak Guru. Sudah itu saja? Iya, Pak Guru. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bu Fatimah. Ada yang lain yang ingin berbagi pemahaman untuk bagian yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Fatimah terlebih dahulu? Baik. Berikutnya siapa, Bu Fatimah? Bu Yayu, Pak Guru. Ya, silakan, Bu Yayu. Bentar, Pak. Wa inna Oh, Fariko saya nggak ngerti, Pak. Belum ngerti, Pak. Tadi nggak nanya. Maaf. Ada nih skenarionya ini. Iya, Gagal iya, nih ya, skenario Pak. Sambo. Maaf, Saatnya iya, berbagi baru baru tanya. Iya, mengomentari. maaf. Yang lain Bu Fatimah. Ini pilihan Pak castingnya Susi, Pak nggak pas Guru. ini. Bu Susi. Silakan Bu Susi. Waduh, Waduh. Fariko, Waduh. Fariko apa sih? sebentar, Pak, Waduh. sebentar. Tenang, Bu, tenang. Iya. Tarik nafas. Soalnya lagi melihat yang lain jadi kaget aku. Mana tadi? Wa inna fariqam minhum layaktumun itu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ini ada tanda ininya juga ya, ada apa namanya? Ada apa namanya kaki, Pak ini? Bu. Ada catatan kaki. Kaki. Al-haq wa hum ya'lamun. Jadi saya baca catatan kakinya itu bagaimana Pak ya? Layaktumun. Maaf, salah. Saya salah. Mereka layaktumuna yang itu ya. Wa in fariqam minhum layaktumunal haqqu wa hum ya'lamun. Al-haq wa hum ya'baq. Apa ya Pak ya? Sama nih aku kayak Bu Yayu. Iya, oke, baik. Yang berikutnya ini skenario Sambo nggak sukses ya, Bu Fatimah. Berikutnya siapa, Bu Fatimah? Bu Ida, Pak Guru. Ya, silakan Bu Ida. Yang sudah lulus. Silakan Bu Ida. Yang sesungguhnya mereka menyembunyikan kebenaran dan mereka mengetahuinya. Begitu Pak Guru. Iya, oke, bagus. Jadi apa jawaban untuk pertanyaan Bu Yayu tadi, Bu Ida? Yang mana? Fariko. Pertanyaan Bu Yayu yang tadi, yang disampaikan di awal tadi. Sesungguhnya saya nggak tahu sebagian apa Pak Guru nggak tahu apa ya. Sama juga. Saya nggak terjemahkan. Kalau nggak tahu nggak ada terjemah. Masih belum nih, Segolongannya, belum komunikatif nih, belum komunikatif nih. Segolongan dari mereka. Golongan dari mereka. Kali Pak Guru ya. Golongan.
kebenaran dan mereka Nah, ya'lamunya mengetahuinya. tuh. Kita di mana kita ketemu gitu ya? Masih ingat nggak? La yukallifullahu nafsan. Ila La usaha. yukallifullahu Terus? nafsan ya. Lah, Illa wus'aha. Nah, terus? Laha maktasabat wa alaiha maktasabat. Oke, terus? Amana Rasul apa? Mana Rasul Amana bima Amana Rasulu Bima unzila ilaihi unzila min rabbihi birobbi wal mu'minun wal mu'minun Kulun kullun amana billahi wa kutubihi wa malaikatihi wa wa rusuli. kutubihi La wa rusulihi. Membedakan ya Pak Guru ya. Oh, langsung tariku. Ya nufariku La baina nufarriku baina baina la nufarriqu ahadim. iya mir rusuli. Iya. ya rusuli. Nah, itu. Beda. Apa kita belum Membedakan. nyampe ke sana ya pelajaran kita ya? Belum Pak Guru ya Pak Guru. Ya, Kalau Bu Ida mah nggak udah. cocok jawabnya belum. Baqarah. lupa terakhir. Pak lali Membedakan kayaknya ya Pak Guru ya. Iya, itu kan la nufarriku itu dari fa, ada ro Fariko. dan ada kof. Oh, Ya, yang kemudian kalau sudah beda-beda itu jadinya kelompok-kelompok ya. Kami tidak mengelompokkan, jadinya ada kata kita ada firqoh gitu. Firqoh. ada pengertian lain nggak Pak? kan kelompok Pak, Ya, soalnya banyak sekali orang dikasih nama Faruk. hmm. Jadi Itu arti dasarnya tadi itu beda ya, beda membedakan. ya. Hmm. Ya, Jadi membedakan. berarti ngasih nama Faruk tuh dia benar-benar berbeda dari yang lain ya. Iya, artinya dia bisa membedakan antara gitu ya, Benar dan antara salah. yang benar dan yang salah. Berarti sama kayak Furqon gitu Pak Guru? Tinggal diamati, Iya. adakah 3 huruf dasar yang sama? Iya, ada. Oke, Ada. apa yang baru di sana di Furqon? Furqon. Enggak ada yang baru. Nggak ada. Kan 3 huruf dasarnya dikenali tidak? Sama. Dikenali. Apa Fa, itu? Ro, sama Kof. Ada fa, Kof, ada ro, ada ada kof. kof. Nah, apa yang di luar 3 huruf dasar di situ? Apa Nun. yang baru? Furqon nun. Ada alif, ada nun. Ada nun. Furqon. Tuh, seperti qoro'a, ada Quran, itu ada baru ada alif dan nun. Gitu. Ada alif dan nun. Oke. Ada makna apa di alif dan nun? Ada yang ingat dulu apa arti Al-Quran? Bacaan. Ada yang ingat dulu? Al-Quran dulu kita pahami maknanya sebagai bacaan yang sempurna. Gitu. Jadi Al-Furqan berarti pembeda yang sempurna. Seperti kalau haus nggak boleh minum, berarti hausnya sempurna. Di bulan apa di situ? puasa Namanya apa? Ramadan. Ramadan. Oke, itu dia. Terus berikutnya, silakan ibu-ibu kita lanjut ke ayat terakhir yang bisa kita kaji insya Allah pada kesempatan kali ini. Al-Hujurat 13, ya, supaya skenarionya bagus. Sekaranglah saatnya ibu-ibu, bapak sekalian gitu menyampaikan apa yang belum terpahami. Sehingga nanti pada saat sesi berbaginya lancar gitu.
Ada? Kita masih baca-baca. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Silakan. Tadi Bu Ida, siapa berikutnya yang akan berbagi bersama kita? Masih ada siapa ya? Bu Fauziah udah belum? Bu Aduh, Fauziah, jangan silakan Bu Fauziah. seininya Pak Ibu. ya. Itu ya Pak ya, yang ayuhan nas ya Pak ya. Betul. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari apa itu zakarin wan unsa, lupa Pak. Ada Ibu Zakar, muannas. Tadi ya tuh Bu, sebelum berbagi ditanyakannya. Min dan kami menjadikan kalian Pak, tahunnya segitu Pak. Ya Yohanes. Baik. Nah, sekarang kita ubah. Bu Fauziah, ya, mana yang Ibu belum paham? Ini Pak, Silakan ceritakan. zakarin wa unsa. Lupa Pak. Terdiri dari 3 huruf. Yakin Ibu lupa zakar? Ya kalau dilihat huruf dasarnya zakar. Bu, itu Zakar punya bapak tuh, Bu. Ya, punya bapak, Bu. Aduh, bisa. Bu Zakar, Salim. Unta ya Pak. Unsa, onta ya Pak. Muannas, Bu. Muanas. Jauh banget itu. Ini mah apa emang ada hubungan apa antara bapak dengan unta ya? Nggak tahu gitu sih. Ada Pak hubungannya Pak. Iya, hanya Bu Fauziah yang tahu ya. Enggak, tadi saya lagi mengingat 3 huruf dasar zakar itu zikir, jadi nggak mengingat ke sana-sana Pak. Iya, karena nggak ingat jadi lupa kan? Karena lupa. Ya kan kita sudah belajar ya. Sebelumnya ada muzakkar dan muannas. Coba Bu Fauziah lihat kata muannas coba. Ada nggak 3 huruf yang sama dengan unsa? Kata Mbak Anat. Lihat di mana Pak? Yang tadi? Ya, lihat di mana? Di buku Ibu. Di buku Ibu. Nggak ada unsa Pak di buku Di yang pelajaran kita yang sebelumnya, Bu. Pelajaran kita yang sebelumnya. Oh, yang tadi itu kan Pak? Bukan. Ya. 3 bentuk jamak bukan? Ya boleh. Atau pelajaran kita yang sebelumnya, Bu. Pelajaran kita yang pelajaran 17, coba lihat di kaidahnya. 17. Oke ya, 17 ya. Unsa. Coba udah ketemu? Udah pelajaran 17 ketemu, terus di Iya. bagian mana? Sebelah kanan itu kan ada yang itu loh, isim dibagi menjadi 2 gitu. Halaman 83, Bu. Isim. Muannas. Isim muzakkar, isim muannats. Ya, coba lihat tuh, apa bedanya antara muzakkar dan muannas? Kalau muzakkar gambarnya apa itu, Bu? Muzakkar gambarnya laki-laki, muannats Iya, gambarnya kalau wanita. muannas? Wanita. Iya, itu. Jangan ke onta. Jadi. Coba lihat ya, Ibu ya. Muannas itu kan ada hamzah. Terlihat nggak ada huruf hamzah di situ di muannas? Ada. Ada nggak, Bu Fauziah? Sebentar, Pak. Huruf hamzah. Di layar, Bu. Oh, di layar. Sorry, maaf. Oh ya, iya. Coba lihat tuh yang tadi pada waktu Ibu baca muzakkar dan muannas, coba lihat kata muannas.
kata mu'annas di situ tulisannya ada hamzahnya tidak? Oh, berarti di buku, Bu. Di mu'annats, tulisan mu'annats, Mu'annas. mu'at iya ada. Ada hamzahnya. Coba lihat kata unsa, ada hamzahnya tidak? Ada. Ada. Coba lihat kata mu'annas, ada nunnya tidak? Ada. Ada. Sekarang lihat unsa, ada nunnya Ada tidak? Dun. Ada. Coba lihat lagi sekarang mu'annas, ada fa-nya tidak? Mu'annats ada. Nah, Ada lihat terakhir. unsa, ada fa-nya tidak? Ada. Ada. Gitu. Jadi sama ya Pak jadinya. Mu'annats. Apa Iya, tadi? artinya Muzakkar mu'annas mu'annas apa? apa maksudnya? Wanita. Laki-laki dan perempuan. Iya, baik. Mana lagi yang Ibu belum pahami? Tadi yang Bu Susi bilang Zakarin apa Bu Susi? Maaf. Itu laki-laki, Bu. Makanya Oh, punyanya Bapak. Zakarin itu zakar, muzakar. Itu loh. Greget saya, Pak. Jadi mewakili Pak MK. Aduh, zakarnya itu punyanya bapaknya, suaminya Bu Fauzia. Tapi kan ini kita nggak tahu ya kalau ada orang yang nggak ingat ya, nggak zikir. Nggak zikir ke zakar, muzakar itu kan nggak tahu kita. Soalnya di sini udah mama semua, Pak. Harusnya tahu. Oke, apalagi Bu yang Ibu belum pahami? Itu ke bawahnya Pak. Iya, silakan ceritakan aja. Kita punya banyak orang yang bisa membantu dan tidak akan membiarkan Ibu sendirian. Syu'u, syu'una, syu'u, syu'uba, syu'uban. Terus Ya, siapa yang mau memberi sumbangan, pemahaman, pengetahuan untuk Bu Fauziah apa syu'uban? Bangsa-bangsa waktu itu diskusi kita. Bersuku-suku. Berbangsa-bangsa, Qabail yang suku. Yang Qabail suku. Ya, Qabilah tuh. Qabilah yang suku. Ya, Qabail yang suku. Waktu diskusi Sudah dulu dapat itu. Bu Fauziah? Tunggu, Sebelumnya syu'uba apa tadi? Qabail itu suku ya? Bangsa-bangsa. Suku, Ya, Syu'uban bersuku-suku. Berbangsa-bangsa. Qabail berbangsa-bangsa. ya Gitu. kebalik. Bu. Oh, kebalik. Syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabail wa qabaila bersuku-suku. Oh, yang dari yang besar dulu paling ke kecil. Ibu coba bayangkan kalau qabilah gitu ya, qabilah gitu. Kira-kira tulisannya kebayang nggak qabilah? Iya, itu ada qabilah. Terus apa lagi yang belum? Ta'arafu. Itu loh, Bu, kemarin itu. Coba lihat ke Tanmiyatul Mufradat, Ibu. Saling mengenal. Yang nomor 2 coba Ibu. Ya, mufradat. Coba yang nomor 2 apa judulnya? Tanmiyatul Mufradat yang kedua. Yang kedua judulnya Ya'muru ya. Ya'muru nabil ma'ruf. Ya, silakan dibaca materinya, Tanmiyatul Mufradatnya. Ada madi, mudhari, Silakan dibaca. ya. Terus arafa ya'rifu, ma'rifah, mengetahui atau mengenal. Ta'arafa ya ta'arafu, ta'aruf, saling mengenal atau berkenalan. Oh, jadi iya. Oke. Ingat kita pernah belajar ini, Ibu?
Ingat Pak. Alhamdulillah. Berarti udah zikir nih sekarang. Udah zikir. Ingat tapi udah. Udah zikir sama zakar, sama itu udah muzakar udah. Sama unta. Sungguh. Jadi Sama unta. udah Pak. Bu Susi itu lupakan dulu aja. Jadi Apalagi yang belum dipahami? sungguh kalian saling mengenal ya Pak ya. Oke, terus Iya. apalagi yang belum? Sesungguhnya akrom. Kok jadi banyak yang lupa Pak? Tenang Bu. Banyak teman Bu, saya juga suka lupa. Karim. Mulia. Iya, soalnya tadi belum belajar Pak. 3 huruf dasar aja dulu Bu, cari. Udah. Ina akrom. Akroma jadi dari karoma. Mulia. Karim mulia. Anul Karim. Ya. Nah, sesungguhnya kemuliaan kalian di sisi Allah. Ada Hamzah Bu. Ada Hamzah di depan. Tutup 4. Atqakum apa Bu Susi? Takwa itu. Lebih bertakwa. Paling bertakwa. Ada Hamzah Bu, itu artinya Ada paling. Hamzah. Takwa. Paling Paling bertakwa. superlatif itu ada. Hamzah. Kayaknya harus piknik Bu dulu ini. Iya. Ayo. Udah Pak, Bu Susi aja Ketua Dewan main. pengarahnya sudah ada gitu ya. Iya. Tim teknis lapangannya sudah ada gitu. Ada. Nah, silakan. Udah Bu Susi aja Pak yang terjemahin Pak. Enggak ngajak piknik Bu Fauzia. Iya. Untuk Baik, mengingat dan silakan membuka. Bu Fauziah, apa yang didapatkan? Silakan Bu. Diulangi Pak di ininya dia Ini wajah beda, udah skenarionya udah beda. Kalau tadi kan skenarionya adalah itu apa yang Ibu belum pahami sudah kita diskusikan. Sekarang saatnya Ibu menyampaikan setelah apa yang diskusi sudah tadi tadi itu, dapat Pak, ya. apa gitu. Oh ya. Tadi syu'ubah itu berbangsa-bangsa. Ya, dari awal Bu, biar lengkap. Dari Ayyuha. Oh. Langsung diterjemahkan Bu. Oh gitu. Dimaknai. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari ini Zakarin wa Unsa. Tadi Bu. Enggak tahu Pak terjemahannya yang pas Pak. Nggak usah mikirin pas apa tidaknya, yang Ibu ingat aja apa tuh kalau muzakkar. Ini tadi Bu Susi bilang itu yang laki-laki dan wanita. Ya udah itu aja. Udah betul itu Bu. Itu udah. Oh iya, astagfirullahaladzim. Jangan ingat kesananya, saya cuma ngasih titik tanda dari aja. laki-laki dan dari laki-laki dan wanita. Dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian berkenalan ya. Agar kalian berkenalan. Sungguh akraman tadi apa? Kemuliaan. Ya. Sungguh kalian lebih mulia di sisi Allah. Atqakum. Apa tadi Bu Susi? Aku lupa. Paling bertakwa. Yang bertakwa. Oh, dari takos di sisi Allah. Kalian lebih bertakwa ya? Paling Bu. Kalian paling bertakwa. Tunggu di sisi Allah. Oh.
Pak, terjemahan bagusnya nggak bisa nih, Pak. Oh iya, kalau Ibu nyari terjemahan bagus nanti tinggal buka Quran terjemahan ya. Kalau ingin nyarinya terjemahan bagus, itu buka aja Quran terjemah. Kalau di sini posisi Benar kita lagi. adalah gitu ya. Kita pahami, pemahaman Ya. itulah yang kita ungkapkan. Mau bagus apa tidak, itu mah soal lain gitu ya. Ya. Soalnya yang Ya. penting ilmu yang kita miliki itu gitu kita pakai. Apa contohnya? Coba ya kita lihat ya, Bu Fauziah ya. Akromakum itu dalam pemahaman Ibu berapa kata? 2. Yang pertama apa? Akroma. Yang kedua? Sorry. Kedua kum. Iya. Tadi kata yang pertama makna dasarnya apa? Karoma itu mulia. Nah, Karim. bagus. Kalau itu makna dasarnya mulia, itu kira-kira bentuk sifat apa bukan? Sifat. Bagus. Kalau ada bentuk sifat diawali dengan hamzah, menurut ilmu Ibu ada makna apa hamzah itu? Lebih, Pak, lebih. Ibu masih ingat bagaimana membedakan antara lebih dengan paling? Kalau paling itu tidak ada lagi di atas itu. Kalau lebih masih ada bandingannya antara A dan B gitu. Ya, misalnya ada lebih penandanya mulia. enggak berupa kata-kata untuk menandakan itu bermakna lebih atau bermakna paling? Hamzah itu tadi, Pak. Ya, untuk ada enggak penanda yang memperkuat bahwa hamzah itu bermakna lebih atau bermakna paling hamzah itu? Ada enggak penandanya? Fi'il madi. Bagus. Ibu-ibu, bapak yang lain apa ilmu kita untuk memantapkan itu bermakna lebih atau paling? Kalau ada min, Ada tidaknya min. min Ya, itu itu ya Bu mencerminkan Fauziah lebih. ya. Amati setelahnya ada min atau tidak. Nah, kalau min apa artinya min? Min dari. Dari. Kalau dari itu cocoknya mana? Lebih dari atau paling dari? Lebih dari. Lebih dari. Coba sekarang Ibu lihat di situ ada nggak minnya? Nggak ada. Kalau begitu paling atau lebih? Paling. Paling apa? Paling mulia. Nah, seperti itu yang kita maksud. Jadi bukan nyari terjemahannya yang paling bagus. Kalau terjemahan paling bagus, kata saya tadi, Ibu buka aja Quran terjemah, selesai itu cerita. Tapi bukan itu kan maunya kita gitu. Karena emang ada yang seide dengan Ibu, saya mau tahu Quran itu terjemah yang bagus apa. Dia lihat dulu Quran terjemah, dia coret dulu bukunya, disiapin terjemahannya. Kalau itu emang menyelamatkan, kalau tujuannya ingin cari terjemahan yang bagus. Kalau kita, tujuan kita bukan itu gitu ya. Tapi bagaimana memahami pemahaman itu kemudian kita munculkan di dalam bentuk terjemahan. Begitu ya Bu Fauziah dan Ibu Bapak yang lain. Baik, dengan demikian ini kita sudah sampai di akhir dari kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan latihan bagian ba ya Ibu-Ibu Bapak sekalian. Untuk itu mari kita syukuri seluruh nikmat termasuk juga nikmat mau menggunakan hati dan pikiran untuk menyelami, mendalami makna dari kalamullah. Itu sudah menjadi catatan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah berusaha untuk memahami maksud dari kalamnya secara mandiri. Jadi tentu berusaha sendiri, belajar, menekuni, balasannya tentu lebih baik dari sekedar menerima dan dibagi oleh dari orang lain. Baik, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian untuk kebersamaan kita. Mudah-mudahan diberikan kesehatan terus ya, sehingga kita bisa terus
belajar bersama, meningkatkan keterampilan kita. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama Ibu Terima Bapak. kasih Pak Guru.